Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih menyambung dengan berita masuknya Hanan Attaqi ke dalam NU. Maka di sini kita sambil menyelam minum air, jadi sambil niteni atau watching atau memperhatikan Hanan Attaqi, ada baiknya kita membedah apa sebetulnya jalan apa yang ditempuh oleh Hanan Attaqi sebelum bergabung dengan NU. Kok sebegitu hebohnya? Pertama, karena dia diidentifikasi atau disebut oleh kalangan NU sebagai Wahabi. Wahabi yang mana yang ditempuh oleh Hanan Attaqi? Sepertinya Wahabi jenis HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang bermarkas di London itu, yang dikejar-kejar oleh negeri-negeri Muslim Timur Tengah, tidak boleh ada di situ. Jadi saking frustasinya Hizbut Tahrir ini bermarkas di negeri bebas, negeri yang bebas berpendapat, bebas berorganisasi. Jadi faham HTI ini merusak konstelasi politik suatu negara, karena dia akan menghapus tatanan kenegaraan, menghapus otoritas, karena negara ini akan dieliminasi, dinolkan, kemudian akan disatukan menjadi negara Islam internasional yang diatur oleh HTI sendiri. Maka logika ini tidak masuk ke dalam logika negara-negara Islam di dunia ini. Kemudian pemahaman fikihnya pun cenderung tidak bermadhab seperti Wahabi. Jadi dia ingin menegakkan Islam yang fundamentalis, yang awal, yang asal sekali, yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW menurut mereka. Jadi menurut tafsir mereka, Islam yang sesungguhnya inilah Islam yang kami fahami, begitu. Dan kemudian seperti watak Wahabi adalah memberantas bid'ah-bid'ah yang mereka kira tidak ada asal usulnya sesuai pemahaman Islam yang mereka yakini. Jadi mau tidak mau di Indonesia ini akan berhadapan dengan NU. Pertama, berhadapan dari sisi ideologi, karena NU mengakui negara, mengakui agama lain, mengakui Pancasila, sementara HTI tidak. Kemudian dari sisi fikhiyahnya, HTI tidak mengakui mazhab, kemudian cenderung memberantas bid'ah yang dialamatkan kepada NU. Dari dua sisi inilah sudah terjadi ketidakcocokan. Konsep bernegara, beragama ala NU ini adalah inheren dengan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi so'obiahnya NU adalah inheren dengan negara. Jadi membela NU yang memperjuangkan konstitusi negara sama dengan membela negara. Jadi menangnya di sini NU itu. Untuk kita ketahui bagaimana konsep HTI ini di Indonesia, bagaimana pengajiannya, sedikit kita bongkar dari Hanan Attaqi ini. Pertama, mereka berdakwah menggunakan sistem sel, dan pengajiannya mereka istilahkan dengan kajian Islam atau liko. Sistem sel ini adalah seorang ustadz merekrut beberapa rekrutan orang jalanan di masjid, di kampus, kemudian dikumpulkan dalam likonya itu, kemudian mereka didik. Nah, anak didiknya inilah kemudian akan mencari lagi sekitar 10 lagi. Kemudian setelah lulus, setelah target selesai, anak didiknya yang tadi itu mencari lagi, kemudian terus sampai ke bawah. Itulah disebut sistem sel, terus berkembang biak hingga ke bawah, seperti MLM lah. Dan ketika mereka berhasil mengumpulkan 5 atau 10 orang itu, maka gelarnya adalah ustadz. Mereka bisa disebut murabi antum siapa? Dan mereka memanggilnya ustadz, sehingga mereka banyak memproduksi ustadz yang gampangan gitu. Asal dapat 5 atau 10 orang jadilah ustadz. Apalagi kemudian
bawahannya itu, hasil didikannya itu banyak merekrut orang-orang lagi, maka jamaahnya lebih banyak lagi, lebih ustadz lagi. Tetapi tidak ada kiai ya. Dari mana mereka mencari mangsa dalam tanda kutip? Mereka mencarinya di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bahkan di masjid-masjid, di jalanan-jalanan, untuk diajak hijrah, untuk diajak ke pemahaman Islam yang benar menurut mereka. Jadi ketika bertemu dengan orang, mereka akan mengatakan, antum gimana sholatnya, antum gimana amaliyahnya, gimana keadaan ibadahnya, gini. Yang dirasa masih kurang, kemudian mereka bawa ke pengajian, bawa hijrah, disebut liko. Jadi liko ini sistem dakwah yang diterapkan oleh HTI dan juga Ikhwanul Muslimin atau di Indonesia PKS. Jadi dua-duanya melaksanakan pengajian model liko. Jadi satu orang membawahi sampai dengan 10 orang, kemudian dididik, diberi pengajian. Pengajiannya yang utama bukan pengajian kitab, bukan pengajian Quran, tetapi yang inti adalah pengajian pemahaman Islam. Fikrohnya diperbaiki dulu, brainwashingnya, otaknya dicuci dulu. Bagaimana Islam itu begini, seharusnya begini. Yang Anda lihat ini salah. Yang harus kita perbaiki ini. Tidak jarang mereka membenturkan antara agama dengan negara. Karena mereka lebih pro kepada agama, maka negara akan dinomorduakan, bahkan dikesankan musuh, atau yang harus didakwahi karena isinya adalah togut-togut, kapitalis, orang-orang munafik, bahkan bergabung dengan kafirin. Nah, disitulah dipahamkan bagaimana kita harus memperjuangkan Islam di negara Indonesia ini menjadi nomor 1, menjadi penguasa, kemudian bagaimana merubah undang-undangnya, bagaimana merubah kekuasaannya untuk kemudian diisi oleh orang-orang Islam. Ini model dakwah atau misi PKS dan HTI. Bedanya kalau PKS adalah konstitusional melalui aturan main, yaitu partai, kemudian DPR, kemudian presiden. Tetapi HTI non konstitusional. Mereka tidak ingin melalui partai, melalui pencalonan anggota DPR, melalui pencalonan presiden. Mereka ingin menghapus semuanya dan orang-orang tidak lagi berpartai, tetapi sepakat, musyawarah mufakat untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam. Dua sistem dakwah ini intinya adalah hegemoni Islam, kekuasaan Islam di Indonesia. Itulah dakwah HTI dan PKS yang dijalankan lewat liko ini. Maka kemudian istilah-istilah yang akrab diperkenalkan, istilah-istilah Arabnya adalah antum itu Anda, kemudian ikhwan itu saudara seperjuangan, kemudian akhwat itu saudari, ikhwah saudara lebih luas lagi, ya laki perempuan. Kalau ikhwan laki-laki saja, kalau ikhwah semuanya yang berjuang di jalan dakwah ini, maksudnya jalan dakwah menuju kegemilangan Islam di Indonesia, menuju hegemoni Islam di Indonesia. Kemudian ada liko tadi pengajian, kemudian ada tarbiyah itu pendidikan, ada murabi itu pengganti dari guru. Kalau di NU tidak dikenal adanya guru, kiai dan santri. Kalau di HTI dan PKS ada murabi, ada mutarobi. Mutarobi itu tadi dikatakan Hanan At-Taqi sebagai santri atau murid. Ada tarbiyah, ada murabi, mutarobi, kemudian mulai juga diperkenalkan kata-kata pengganti dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada qadarullah, sesuai dengan kehendak Allah atau pengganti dari kebetulan atau takdir Allah. Ada syafaqallah untuk orang sakit, kemudian ada milad untuk ulang tahun, kemudian ada tahniyah untuk pengganti selamat, kemudian ada al-ghoyah tujuan, kemudian ada fi amanillah kalau kita bepergian, mudah-mudahan selamat di perjalanan, fi amanillah. Kemudian hijrah itu masuk ke kelompok Wahabi atau kelompok HTI atau kelompok PKS disebut hijrah.
dan lain sebagainya, istilah-istilah kearab-araban yang diperkenalkan untuk sosialisasi kegemilangan kejayaan Islam itu. Maka bisa kita lihat dari bahasanya Hanan At-Taqi ini, sepertinya beliau sudah lama terjun atau sudah lama ngaji di Wahabi ini, di HTI atau PKS ini. Terlihat dari bahasanya. Kemudian mereka juga kurang akrab dengan peci, sehingga bisa kita lihat cara Hanan At-Taqi memakai peci logor tidak pantas dan menutupi dahi. Kemudian sarungan juga kurang, apalagi amalia-amalia NU mereka kebanyakan tidak memakainya, seperti tahlilan, selamatan, hadarat atau hadiah puji, kirim-kirim Al-Fatihah, kunut dan lain sebagainya, mereka tidak memakainya karena itu tipikal khas Wahabi. Jadi santri-santri NU yang kemudian kuliah di Arab atau di Mesir atau di Timur Tengah itu rawan terkena Wahabi. Apalagi yang bergelar LC itu, LC itu rata-rata pemikirannya adalah Wahabi. Ada yang NU Wahabi, NU rasa Wahabi, ada yang total Wahabi, dan rata-rata sering membanggakan dalam tanda kutip atau mendompleng istilah saya pun NU tapi bla 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 bla. Saya dari keluarga NU tapi bla 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 bla. Karena NU-nya sudah terhapus menjadi Wahabi. Jadi kebanyakan gelar-gelar LC itu ya Wahabi. LCMA. Saya pun LCMA. Langsung ceramah masalah agama. Ada yang mempelesetkan begitu. Mudah-mudahan generasi muda kita terbebas atau tidak terkena faham Wahabi ini atau Islam internasional ini, Islam transnasional ketika mereka kuliah. Ada baiknya mereka kuliah di dalam negeri saja, atau kalaupun ingin kuliah atau menimba ilmu di Timur Tengah harusnya mengikuti jejaknya kiai-kiai NU yang tidak luntur ke NU-annya, seperti Kiai Haji Said Aqil Siraj, Kiai Haji Hashim Muzadi, Mbah Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain-lain. Tetapi pemuda-pemuda sekarang ketika dikirim kuliah ke Timur Tengah maka pulang-pulang menjadi Wahabi. Demikian mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua bagaimana pengajian Wahabi itu, pengajian HTI atau PKS itu, agar kita waspada dan mengerti jenis-jenis pengajian ini ketika kita diajak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.